Fanny menurut gue ya. Farland doang sekarang bisanya. Emang udah. Instalock juga nggak bisa. Dua kabel. Kalau kalian tahu Fanny Victory lah tuh yang dua kabel. Fanny double damage. Dua kabel ulti. Double damage udah gak bisa. Dua kabel ulti nih yang kalian tahu lah kan. Kan harus mark dulu. Gak bisa sekarang. Mark dulu baru lebih sakit damage-nya. Iya, makanya kayak yang dulu kayak dua kabel ulti satu dapat full damage. Ini kasus yang full damage ya untuk makan marksman di late game gitu kan. Nggak dapat. Nah makanya kita penasaran bakal kayak gimana nih karena Kalea lawan Fanny-nya. Dan kita tahu sendiri Kalea sangat mudah loh untuk menangkap Fanny. Salah langkah dikit kena tsunami slam susah kaburnya. Iya, jadi bisa dibilang cukup berani pengambilan Fanny di posisi Aurora yang seperti ini ya. Dan berani banget ini mah. sekarang kita lihat Badang Gatot Kaca ya untuk hero-hero roamer yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Oke. Hero reaction ya masuk akal karena Kalea lawannya. Ini gue tahu Fanny kenapa di-pick karena goldnya udah muncul kan, jadi nggak mungkin Moskov. Setidaknya aman dari. Setidaknya ada target, ada target jadinya. Kalau dia nggak makan midnya, makan goldnya. Itu dulu. Kalau Fanny yang nggak ada target, kayak jungle tank gitu kan, terus dia pick Fanny mau buat apa kan? Jadi kayak sayang. Sekarang dia udah punya tujuan. Tujuannya adalah kill Granger. Walaupun ya memang ada backup dari Kalea yang ya tadi Kabi udah bilang gampang nangkapnya. Oke, Cici ditutup nih. Tapi kalau ngomongin Onyx Philippine kan berarti target selanjutnya nanti bisa ada di area mid lane ya. Mid laner utility berarti yang akan dibawakan. Atau damage juga kayak Farsa masih bisa apa? Yang punya escape ability sih minimal. Yang penting bisa escape. Ya biar ya Valen boleh karena minimal biar nggak jadi korbannya TNZ aja kalau begitu. Karena kan kita tahu sendiri Fanny targetnya cuma 2 kan kalau di early game. Kalau nggak gold lane ya udah mid lane. Kalau safety sebenarnya Lunox. Ya kalau safety Lunox boleh tapi Kalea ya combo juga masuk sebenarnya. Lunox Kalea ya. Luka. Lunox Kalea. Aku mikir tuh apa nih tiba-tiba Luka. Lunox Kalea dong. Kalea Lunox dong. Kayak aja Lunox kan kalun juga. Iya. Bisa dibalik sebenarnya ya bebas sih. Bisa nggak kita nggak memperdebatkan hal ini? Enggak, Lim. Lu singkatan yang gampang tuh selalu jadi susah, Lim. Contoh, kasih tahu. Jadi lebih enak disebut. Contoh MC lah. Singkatan Magic Chess. Magic Chess MC. Kenapa lu bilang Maces? Sama kayak Kaja Lunox, Kalea Lunox, Kalun. Kenapa jadi Luka? Kan Kalea dulu yang depan. Kalea kan ya. Yang inisiasi siapa duluan? Ya bisa aja Darkening dulu baru dibanting. Sehat-sehat ya Lunox inisiator. Tahanan kita ada lagi. Oh, Moskova diambil. Ini aku bisa bilang landingnya lebih enak dari Onyx dong. Ya pasti. Landing jauh banget. Tapi ya balik lagi kalau misalkan landingnya 1 lawan 1, kalau landingnya 2 lawan 1 akan beda cerita masalahnya juga. Poke damage, Dead Sonata udah pasti akan lebih unggul ya dibandingkan dengan Moskov. Tapi nanti kalau urusan Farland 1-3-1 sangat memungkinkan. Tinggal Aurora last pick-nya apa nih? Karena buat memperkuat Selena dan juga Povius kalau emang mau ditinggal 1-3-1 formasinya. Gimana kalau nih ya? Tergantung memang 2 pick dari Onyx nih. Menurut gue sangat-sangat ada posibilitas kalau Selenanya Roamer dia ngambil Faramis mid lane misalkan. Atau kalau dia mau ngambil heavy CC seperti Atlas ya kita tahu lah Apex. Dia tipikal yang heavy CC banget. Tigreal juga salah satunya. Cuma Kadita Super Fringe. Pick off damage banyak banget berarti ini pick off-nya. Ini lebih ke dia menghindari buat di pick off Fanny sih jatuhnya Kaditanya. Reaktif ya. Ya dia lebih ke reaktif aja dan emang instant burst juga kan kalau combo sama Kalea. Jadi ini bakal bagus banget kalau misalkan Kalea Kaditanya berjalan bersamaan. Asalkan jangan miss aja, asalkan jangan dininja nih mid lanernya. Tapi rugi gak sih Be? Maksudnya jadi pakai 2 ulti Kadita bisa sendiri. Itu dia, mungkin nanti target Kaleanya siapa, target Kaditanya siapa yang mau nge-backup, jadi ditutup. Oke, so last pick. Ini yang membuktikan nih, harusnya Roamer sih. Hilda. Screening. Hilda dari Aurora Gaming 6 kali pick 100% win rate. Ini bagus loh. Tapi berarti ini bakal jadi 2-0 atau 2-1 nih kalau kayak gini? 2-0 atau 2-1? Ya, kita 2-1 nanti kayaknya, tapi 1 sama dulu ya. Iya, caster kita aja, kayaknya caster kita lebih bisa jawab ya. Oke, kita akan tanyakan kepada para caster kita untuk membawa kita ke dalam game yang kedua bersama Pak Pulung dan juga Aul. Oke, Be, jangan sembarangan Be. Ini main bisa jawab aja ya, Be ya. Main lempar tanggung jawab nih. Tapi tenang teman-teman, ini dia game yang kedua antara Aurora Gaming versus Onyx PH. Yap, 1 poin udah dikantongin sama Aurora Gaming ya. Iya. Apakah akan ada kejutan untuk di 2-0-in? Iya. Ataukah memang seperti Onyx ID juga nih? Karena kan kemarin sempat kepleset. Betul. Di game satunya. Iya. Atau Onyx ini emang kepleset aja di game satunya. Ada juga yang keplesetnya kebanyakan. Wah. Tapi untuk sekarang Fanny yang sudah mulai hilang dari pilihan. Tadi sempat dibahas juga sama Lim Kocel user Fanny Depok. Iya. Dan sekarang masih digunakan oleh TNZ. Kalau tadi
Lancelot ya TNC selain memang dari hero-nya juga bagus ya, eksekusinya juga bagus. Nah sekarang kan Fanny ini agak sedikit susah. Betul, kita lihat aja nih apakah berhasil. Karena kan menurut dari pengamatan Bapak Fanny Depok, ya kan sekarang 2 kabel aja gitu loh. Ya kan 2 kabel biasanya kan 2 kabel ulti. kalau 2 kan memang yang makanya build Fanny bisa hybrid kan dia lebih nyari marknya dulu kan. Betul. Untuk bisa menambahkan damage-nya. Agak galak ya TNC sekarang sampai situ ya udah. Iya, dengan TNC dengan stiker TNC. Jadi kita manggilnya TNC apa TNC? TNC dong tetap. Oke, tapi agresif gaming sih memang harus dilakukan sama Aurora lagi ya dengan membawakan ke arah Selenanya juga. Tapi kalau mengintip dari set talent emblemnya TNZ lebih ke Lethal Ignition dengan Emblem Fighter. Oke, lebih mencari sustainnya juga, plus ditambah Swift dan Season Hunter udah pasti. Sementara Rapture dan juga Pull Yourself Together nih untuk Kadita dari Super Friends. Yep. Sekarang Sigibum cukup ditekan dengan adanya Kelra yang menggunakan Granger, sementara Apex 47 tadi mencari formasi tuh. Aman Bum, aman bang. Aman aja, masih aman. Dan juga Aurora Gaming harus hati-hati sih dengan rerumputan yang ada ya. Dengan adanya Brusco, dengan ada Super Friends, ini akan sangat bisa memberikan trapping powernya juga. Dan berarti PR-nya ini selain dari Apex 47 yang emang harus nge-screening, Abyssal Trap juga ini bisa sangat-sangat membantu untuk membuka vision dari Aurora Gaming itu sendiri. Karena di satu sisi kita juga jarang-jarang ngelihat ada Hilda pakai Purify ya Ul ya. Jarang. Itu jarang-jarang loh. Biasanya kan biar makan source kayaknya. Iya, biasanya kan entah Revitalize, entah Sprint yang digunakan. Tapi sekarang Purif loh. Dia kayaknya mau pancing entah itu Petrify ataupun Tsunami Slam kayaknya ya. Betul. Biar gak gampang dimakan juga kalau misalkan dia nge-screening TNC. Oke, TNC mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan tadi. Wah, retry-nya agak sedikit kecepatan ya. Betul. Dari TNC. Walaupun memang mengetahui King Kong udah gak punya retry, tapi ya sedikit miskalkulasi sehingga upaya pertukaran setelah turtle didapetin sama King Kong ini masih belum berhasil dari Aurora Gaming. Yap. Sigibum di bawah melihat Kelra ada kejauhan, tapi terlihat ada 2 player juga yang dimiliki oleh Aurora. Buset, Kelra pede juga ya. Iya galak bang, ini the gold standard itself. Lala. Gimana dong ya? Oke, Spear of Destruction kebuka sebenarnya, cuman ya hanya mencoba untuk memberikan sedikit teori ancaman belaka. Sementara 1v1 situation antara Lunar dan Kurt. Buset deh, galak banget. Galak banget ini dua-duanya. Asli. Nah biasanya kalau ada Fanny ini kan nyari poin kill objektif ya. Ya. Tapi masih belum kelihatan nih, masih 0-0 di 3 menit pertama. Kayak mulai dihipnotis sama Onyx PH nih. Karena Onyx PH kan seperti ini juga dari tim-tim Filipina yang gaya permainannya. Dan sekarang mereka mulai menekan loh. Orange buff yang udah mulai diambil dan gagal diamankan oleh TNZ. Gagal ya, karena memang udah ditabrak juga dari Onyx Philippines. Mereka nggak mau disetir lagi oleh gameplay Aurora Gaming, tentunya mengetahui bagaimana TNZ ini lagi struggle dalam farming. Ya udah tabrakin aja. Buset. Dan itu dia, sudah terlihat ada satu gebrakan tadi yang dilakukan oleh Onyx PH dan mendapatkan Rosa. Ya, flicker Tsunami Slam ya, di follow up dengan Rough Wave tanpa Petrify juga, ini akhirnya ngebuat dari Rosa hilang seketika. Instan ini mah. Instan, nggak bisa kemana-mana karena di bawahnya juga kan flicker. Mie instan aja kalau instan baru. Bener. Oke. Instan itu. TNC masuk ke belakang, akankah Kelra bisa selamat karena sekarang langsung dikeluarkan habis-habisan. Kelra bertahan cukup lama dan masih bisa mendapatkan ke arah dari Apex 47. Minimal ya, karena udah ke geng 3 gitu harusnya udah pasrah gaming. Loh, kan hancur dong ini. Harusnya hancur sih. Kalau Super Prince telah hancur. Mereka harus merelakan walaupun turtle diambil sama Onyx PH ya. Tapi setidaknya ada satu turtle berhasil dihancurin loh. Bukan cuman sekedar hancur doang, tapi full platingnya juga ini kan nge-boost banget dari Sigibum nantinya untuk bisa menjadi asuransi di era late game dari Aurora. Ya, bedanya turtle nongol lagi tapi Tar tidak tumbuh lagi. Dan Lunar sekarang masih pede sendirian. Lunar tetap memberikan perlawanan. Kelra hampir saya menjadi korban kembali, tapi dibanting dengan Tsunami Slam. TNC masih selamat. Sigibum mundur kembali. Ada Cyclone Eye tadi yang diambil oleh Brusco. Yap, habis walk untuk kabur dari Sigibum ya, hampir lagi-lagi ya Kelra menelan poin death-nya. Tapi targeting dari Aurora adalah ya udah patahin Kelranya. Gak apa-apa turtle kalian ambil, tapi kita dapetin turret, kita dapetin gold laner-nya. Dan itu sebenarnya di percobaan pertama berhasil ya, tapi untuk yang kedua tadi nggak selamat karena memang backupan dari Brusco juga cepet. Ya, itu dia gaya permainan dari Fanny yang sekarang ya akan sangat-sangat berbeda. Kalau mungkin Fanny yang dulu yang kayak tadi itu udah rata-rata duluan itu. Iya udah mati itu. Iya. Tapi sekarang ya kayak begitu guys, Fanny boros, damage-nya juga. Damage-nya kayak nanggung gitu. Ya, tapi seenggaknya TNC masih so far so good lah ya. Purple buff-nya masih oke ada juga.
terus juga belum ada point dead-nya. Tapi ya memang gold sedang dipegang sama Onyx Philippines nih. Di area bottom lane yang udah hancur, membuat dari Sigibum bergerak ke arah atas, udah mulai didorong lagi, dan Kiara dia harus benar-benar menjaga dirinya sebaik-baiknya. Betul. Karena kayak target operasi Aurora adalah Kiara. Iya, bounty terbesar ya bagi mereka. Dead or alive, Iya, Kiara. Dicari ya. Oke, ramai ya nih di tengah ya. Buset Tapi deh. thanks to Abyssal Trap sih yang ngebuat akhirnya nggak banyak serangan-serangan Oke, kejut lah. dari Onyx. Brusco landingnya tadi nggak tepat ya kayaknya. Dan trappingnya juga jadi nggak maksimal nggak sih Pak? Kayak ada Abyssal Trap ini tuh Betul. sangat Ketahuan. matahin gitu loh. Iya. Jadi nggak banyak kejutan. Dapat lagi, Farming banget nih Oke, Sigibum. Sigibum terkena Rhapsody tadi cukup banyak. Sementara sekarang Sigibum mencoba untuk bisa melemparkan lagi. Tidak sempat. Tidak sempat. Dan bahkan nggak kena juga sebenarnya Iya. ya. Oke, dan akhirnya Sigibum berhasil untuk dipunish setelah diam-diam mencuri turret. Kiara ini udah bisa banget untuk bantu-bantu fight lagi dengan Sky Piercer sekarang yang udah Ya, selesai. kalau bantu-bantu masih aman Ul. Kalau bantai-bantai kita yang agak ngeri. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Yap, itu dia. Ada pergerakan tadi tapi Apex 47 di tempat yang berbeda malah menjadi korban pula. Dan sekarang buset Wow. TNC luar biasa. Penggunaan steel cable yang begitu indah terlihat dari Brusco. Hampir menjadi korban. Tapi itu sekarang Petrify terlihat. Lunar bisa akan selamat. Tidak untuk waktu yang lama karena Lunar pun harus meregang nyawa di dalam area tersebut. Wow, tapi walaupun memang ya Fanny ini itu kalau Fanny dulu memang kayaknya harus dapetin point kill sih. Ya. Itu kabelnya sih mekanik tinggi, TNC sangat unsur assassin. Tapi ya nggak dapetin point kill juga. Itu bagus banget steel cable tadi. Kaget ya, kaget kita. Kaget real. Tapi Apex dan Lunar yang akhirnya harus hilang, dan Perfect Turtle di depan mata. Wah, pencurian! What? Sigibum! Spear of Destruction! What happened today? Perfect Turtle depan mata, tapi tidak dengan adanya Spear of Distraction. Benar-benar ngedistract dengan pencuriannya. Oke, dan sekarang TNC sudah mulai hadir kembali. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi ternyata TNC berhasil didapatkan. TNC down. Hampir saja. Ya, TNC nggak bisa sih sembarangan masuk kayak tadi lagi, karena perlu diingat Brusco, Tsunami Slam ini akan membuat nantinya bergeraknya TNC tidak akan semakin leluasa, karena sisi-sisinya juga lumayan kan. Kena Ya. Petri juga bisa, kena Archater juga bisa. Jadi ya harus lebih waspada sih. Tapi Onyx Philippines, Waduh, oke, Water Boom diantarkan kembali di Saka Lunar untuk mempertahankan diri. Tapi sedang sekarang Lunar masih mencoba untuk bisa bertahan di area terdepan, dan tidak untuk waktu yang lama. Lunar down. ya Super Friend of Conceal. Oke, di tempat yang berbeda, Rosa langsung menghilang pula, dan Kelra masih bisa memberikan damage di area belakang. Mau tidak mau Apex 47 boros mundur. Spear of Destruction-nya connect. Mau berpindah tempatkah? Tidak sepertinya. Wah, tapi Onyx Philippines kan kalau kita lihat dari tadi mainnya barengan kan. Ya. Dan ini bakal lumayan bisa dimanfaatin dari Aurora adalah split push Split powernya. Fanny split push lah base sekarang juga yang bisa dilakukan. Moskov juga split push. Dan akhirnya ngebuat dari apa yang sudah terlihat dari point kill untuk Onyx Philippines, 2 turtle yang udah dikantongin, tapi gold gapnya nggak jauh. Ya. Karena selalu ada celah-celah lain yang bisa dibayarin sama Aurora Gaming. Setidaknya mereka gimana ya Ul ya? Walaupun mereka mungkin tertinggal dari point kill ya, mau tidak mau kan. Nyari yang lain kan, nyari yang lain lah. POV lain ya. Iya, mau ngikutin gaya permainan dari Onyx Philippines. Sekarang di game kedua agak sedikit sulit, tapi Purple masih berhasil diamankan oleh TNC. Hanya tingkat kesabarannya nih, harus bisa nge-trigger dulu nih ultimate movement, entah itu dari Tsunami Slam kah ataupun dari Petrify yang memang harus diketahui juga nih sudah digunakan apa tidak. Yap, penting soalnya. Apalagi kan dia pakai Pull Yourself Together kan. Ya. Ini agak membantu pastinya untuk bagaimana penggunaan dari Petrify itu sendiri bisa di spam. Dan sementara King Kong, Oke, King Kong, Tonrose. Akankah King Kong tidak mendapatkan karena purple buff? Oh, enggak, masih bisa. masih ya retri Tapi ya. Apek malah ketinggalan sendirian. Oke, Tonrose, Phantom Execution semua dikeluarkan, dan Apek menjadi notifikasi. Ya itu nggak mau delay aja nggak sih dan mancing retribution, karena top lane inner turretnya juga udah mulai dicicil dulu sementara. Ya. Dari sisi yang lain Lunar, hati-hati dia. Wah, oke, dideketin tapi Lunar kembali lompat tadi. 3 player yang harus diajar tapi Spear of Destruction.
Nah ini Poveus di depan Granger sih kerupuk ya. Ya. Ini bakal susah banget ya, loncat-loncat bakal kena poke terus-terusan juga. Dan Kelra sekarang sudah mengantongi 6 poin kill sendirian. Early yang tadi sempat harus dihadapi, ya dia survive. Dan dia akan bisa menjadi asuransi yang pastinya untuk Onyx Philippines. Sky Pierce-nya sudah menyala-nyala abangku ini. Menyala. Iya. Oh hampir aja itu TNC udah mulai masuk loh, mau curi tadi. Berbahaya. Tapi untuk Aurora Gaming, mereka masih cukup sulit untuk bisa dapetin poin kill sih. Karena burst damage-nya juga lumayan minim. Attack speed dari Sigi Boom juga masalahnya memang udah lumayan ke-build nih attack speed-nya. Tapi yang nggak dimiliki sama Sigi Boom adalah space untuk delivering damage-nya. Karena dia terancam dengan Brusco yang bisa tabrak, King Kong yang bisa ngejar, kena outrange dari Kelra. Jadi overthinking sekarang Sigi Boom. Oke. Dan mereka sekarang dalam keadaan yang sangat tertekan. Bisakah ini diselesaikan oleh Onyx PH dengan sangat-sangat cepat? Karena ini adalah prime time mereka untuk bisa menghantarkan dan juga membuat kemenangan tersebut. Tapi TNC yang tadi langsung balik kalah dan Lunar kembali menjadi orang terdepan. Petri terlihat, tapi sekarang super free pula sempat hilang. Pertempuran kembali terjadi di mana Brusco yang down. Dan Pentaman Execution baru saja terlihat pula. Lunarnya pula sempat hilang. Tapi Kelra berhasil diamankan. Aurora Gaming masih memberikan perlawanan begitu mengerikan. Wow, dan seketika 3 pemain dari Onyx Philippines hilang. Lord yang didapetin oleh Onyx juga akhirnya bisa ditahan dan bahkan tidak menyentuh pula ke arah base turret yang dimiliki oleh Aurora Gaming di arah bottom lane. Aurora Gaming mereka punya momentum yang diinginkan juga, dan ini dia instant replaynya dari belakang sih. Ini tiba-tiba langsung kena target. Oh, ada Apex. Yep. Apex dan akhirnya juga kenapa Lunar Poveus first pick se-impact itu. Tadi dia kena Dark Wave, connect 3. Iya. Gila. 3 orang langsung. 3. Aku lompat katanya. Iya, dan si Gibum juga dia kayak bisa ngehit sambil mundur-mundur Betul. tadi dan tidak tersentuh karena Sudah mulai ada damage ya Ul ya si udah Gidum. cukup, udah lumayan cukup nih. Dan TNC-nya juga tadi udah lumayan bisa survive lah ya. In and out-nya bagus banget juga. Dan Onyx Philippines mereka harus bisa manfaatin peak of power-nya sih. Yep. Langsung diperciut lagi loh perbedaan golnya tadi lah. Lunar ketinggalan lagi nih. Oke, Lunar bisa dia bertahankan. Ada Tonros tadi damage yang udah begitu menyakitkan. Lunar terus-terusan dikejar. Dark Wave tadi langsung dikeluarkan pula. Lunar lompat kembali. Apa yang akan terjadi? Karena sekarang ada Kelra sudah join dan 1 stack Sky Pierce-nya akan bertambah kembali. Bertambah ya pastinya. Lunar udah menjadi makanan yang empuk di hadapan dari Granger. Sementara lagi-lagi Onyx Philippines mereka sedikit terdistract dengan adanya speed push power yang bisa dimanfaatkan oleh Fanny. Dorong terus. Bukan Fanny doang, ada Moskov juga. Oke, TNC masih ingin lebih. TNC-nya masuk ke dalam satu lorong sebenarnya begitu berbahaya. Itu energinya udah segitu loh, dia masih berani untuk maju. Wow, sebuah mentalitas yang begitu luar biasa juga. Iya. Wah, hampir ke detect. Tapi hampir. untungnya recall berhasil dilakukan. Onyx Philippines lagi harus juga menjaga gimana Kelra ini berada. Minimal kalau mau mirror lane jauh harus berdua kan. Iya. Wah, dicolek doang tadi tuh. Dicolek. Iya. Serepet gitu. Serepet. Nah. Serepet. Wow, 38. 38 ya. Sebenarnya untuk 7 poin kill ini lumayan sedikit sih. Karena tadi kena kan di tengah-tengah ya. Oke, dan sebuah si Halbert selesai juga untuk Kelra. Oke, TNZ nyicil Buset. base turret. Best start nih. Oke. Dan sekarang ada satu dari Sonata. TNC pergi lagi. Apakah itu Wih. King Kong? Oke, King Kong Tonros dikeluarkan tapi masih sempat untuk bisa pergi. Dan hampir saja andai tadi tidak Phantom Execution mungkin Spirit of Destruction akan masuk ke dalam pundaknya. Iya, itu punggungnya. Iya, pundak kanan, punggung belakang itu kena semua. Kena. Tapi itu mungkin pengembawaan Swift juga untuk TNZ ya. Jadi bisa pukul dengan cepat attack speednya Yep. ke turret. Jadi enak ya. Tumbang-tumbanginnya, dorong-dorongnya enak. Tapi ya Lord bisa didapetin sama Onyx Philippines. Seperti apa nantinya pengawalan dari Lord yang akan bisa dilakukan juga. Karena Aurora so far yang bisa dilakukan adalah distract aja dengan speed pushnya. Tapi sejauh ini base turretnya masih belum ada yang hancur nih dari keduanya. Dan Lord sudah masuk ke area tengah dari Onyx Philippines yang akan dikawal harusnya. Sementara Kelra Oke. Tahu lagi caranya. iya, dan untungnya juga dari TNC-nya nggak sendirian ya. Apex, wah dia bakal nge-delay. Dilewatin aja ya, kayaknya nggak mau dipukul ini Apex ya. Karena mereka tahu ya Lordnya sekarang sudah berada tepat di depan area defensif yang dimiliki oleh Aurora Gaming. Lord masih cukup kuat, tapi tidak untuk waktu yang lama lagi. Didorong tadi Spiro Misari di bagian atas sudah berhasil dihancurkan. Namun kita lihat dari minimapnya ada pergerakan yang dimiliki oleh TNC. Akankah pemain-pemain dari Aurora Gaming lainnya mendelay kepulangan yang dimiliki oleh Onyx PH? Yap, Kelranya kena Abyssal Trap tadi lumayan sakit, tapi Apex Waduh, Apex dikejar habis-habisan ini sulitnya
emang pakai Purify aman. Cuman untuk Lari-larinya itu loh ya. iya perlarian duniawinya agak sedikit sulit tuh. Jadi perjalanan dia bukan pelarian. Iya, perjalanan duniawinya berarti gitu. Oke. Satu base turret daerah top lane yang berhasil dihancurkan oleh Onyx Philippines belum menjadi jaminan ternyata untuk langsung convert menuju ke arah kemenangan. Yap, ini dia TNC harus berhati-hati. Dia mulai masuk kembali. Ada Super Friends loh tadi yang bisa aja memberikan satu impact yang dia punya. Oke. Ini Onyx Philippines juga lagi mencari celah ya, gimana caranya untuk bisa naik ke area high ground dari Aurora Gaming, karena nggak boleh terlalu terburu-buru. Mereka harus benar-benar bermain secara bijak banget. Nah, Tonros lagi udah deket Di-dodge ya. Tonros. Iya. Dan kalau ngeliat dari itemnya juga memang ada brute force ya untuk TMZ, jadi ya lumayan sustain. Damage-nya juga udah ada 2 penetration di sana dari Heptasis dan juga Malefic Roar-nya. Sementara item terakhir akan menuju ke arah Immortality sih harusnya, biar gak gampang tumbang. Karena ini udah di menit ke-16 waktu spawn, bakal lebih lama lagi. Dan kalau ngeliat dari Lancelot-nya full damage, pantesan dari tadi Apex bocor seada-adanya ya. Karena item defense magicnya juga sebenarnya belum ada, cuma ada anti kira saja yang which is itu masih belum cukup. Tidak terlalu cukup untuk bisa menerima dengan item yang udah full kayak begitu ya. Full banget kan, Full. pure damage kan. Biasanya kan Lancelot ada yang hybrid juga. Betul. Ada yang pakai Queen Swing, ada yang pakai War X juga tetep. Tapi ya King Kong bermain cukup agresif walaupun memang secara itemization full damage, tapi King Kong punya mekanik dan ya bagaimana dia memanfaatkan dash-dashnya untuk bisa melarikan diri sehingga belum ada point dead sama sekali. King Kong aman banget. Aman Banget, belum jadi target. Cuman dari tadi juga TNC nih dorong terus. Begitu memang distract aja karena kayak mau team fight 5v5 agak sedikit susah. Susi. Mau ngomong susah dan sulit. Susah Dari Aurora. Typo dikit. Oke. Itu dia di Row. Sementara sekarang Lunar dan Apex 47 sudah mulai join, tapi Lordnya berhasil diamankan. Spirit of Destruction-nya connect. King Kong, Tonrosnya masuk dalam tubuh dari Apex. Top lane-nya masih bisa ditahan. Dan Onyx Philippines juga cukup tenang ya menghadapi bagaimana split push power yang dimanfaatkan oleh Aurora Gaming. Mereka kirim satu, ternyata Super Friends saja cukup nih untuk nahan satu wave di arah topnya, sehingga ya nggak ada colongan-colongan yang bisa dilakukan oleh Aurora terlalu banyak. Cuman ngedorong tapi nggak dapetin turret. Apalagi middle-nya, outer-nya masih berdiri kokoh loh. Iya. Cuman sekarang dengan adanya Lord kayak begini ya, sulitnya untuk Aurora adalah mereka kan tidak ada satu high ground yang cukup ya. Lele juga kalau mau dilemparin terus-terusan ke wave minion agak PR juga. Susah. Iya, Moskov kerja keras nih. Paling cuman yang benar-benar high ground banget di sini TNZ sih yang bisa bantu clear cepet ya. Oke, kita lihat wave minion di bagian tengah tadi masih bisa digocek dong. Masih bisa digocek dan bisa Row connect. Brusco menjadi orang terdepan. Ada satu lagi Flicker dan ketahuan. Namun sekarang TNZ-nya bahkan King Kong yang tadi udah mengetahui. Oh my god, di bagian belakang Apex 47 kehilangan Immortal, tapi double kill berhasil didapatkan pula. Si Kibu mulai bergila. Namun sekarang Keranya dengan damage begitu menyakitkan. Ada satu lagi absorb damage yang masih bisa melindungi dirinya. Akankah TNZ mencoba untuk bisa memberikan damage-nya, tapi karena masih bisa ngedose lagi dengan roda yang dimiliki. Dan sekarang si Kibu sudah mulai jadi kena pertempuran, tapi Keranya berhasil diamankan. Dan terlihat ada 3 player dimiliki oleh Olympians. Berhasil diamankan King Kong. Tonros dikeluarkan. TNC masih bernafsu untuk bisa mengejar. Ada Immortal di dalam tubuh dari King Kong. Tonrosnya masih bisa digocek dan masih aman kembali. Bisa Row dan dia kehilangan Immortalnya. Bisakah diamankan dan Tonrosnya King Kong masih berhasil cabut. Satu terakhir King Kong masih selamat. Dan King Kong masih selamat, tapi masalahnya Aurora, mampukah mereka bisa melakukan epic comeback di game yang kedua? Karena sepertinya agak sedikit ragu-ragu Aurora harus mundur lagi dengan hadirnya satu persatu pemain dari Onyx Philippines. Membuat akhirnya Aurora harus mundur, tapi seenggaknya ini adalah sebuah defensif yang cukup baik. Apex nyerahin nyawanya di depan. Spear of Destruction yang kena. Ini Kelra juga udah gocek-gocek sedemikian rupa loh. Betul. Dia udah bertahan, dia udah the last man standing yang survive di dalam area defensif dari Aurora. Walaupun Indian harus tumbang ya, karena si Gibum dia masih full HP juga, dia punya Immortal juga. Tapi ini hawa angin buat Aurora Gaming comeback gede banget sih. Wow, dikeroyok nih. Oke, Apex 47 berusaha untuk bisa ngehabisin full source skill yang ada. Dan sekarang Lunar lah, tapi 2 player yang miliki oleh Aurora Gaming hilang sia-sia. Apakah terlalu terburu-buru juga untuk Aurora? Karena 47 detik
Lunar akan kembali lagi di waktu yang juga Yap. sepertinya belum cukup. Wow, Rosa. Rosa ada point retribution yang dikeluarkan oleh King Kong dan 3 player down. It's time to Onyx PH bisa menutup game ini. Harusnya. Wah, gak kena. Wah, digocek. Oke, let's see akan seperti apa. TNG masih berusaha untuk bisa membantu dan menghilangkan lagi ke arah satu web minion, tapi what? Berhasil langsung diamankan. TNG masih berjuang, tapi Sigibum dengan immortal dalam tubuhnya ada satu web minion di bagian atas masih bisa dihilangkan. Sigibum kehilangan dari immortalnya dan mereka masih berusaha untuk bisa memecahkan satu base dan tidak bisa. Gamenya satu sama walaupun hampir bisa didapatkan comeback dari Aurora Gaming, tapi Onyx Philippines